Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cuci Evi Lusiani. Video kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang perancangan pabrik kimia, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan sistem utilitas. Nah, sekarang di video kali ini akan membahas tentang tata letak pabrik atau yang biasa disebut sebagai plant layout. Oke, berdasarkan tahapan merancang pabrik yang sudah kita pelajari bersama, yaitu sampai di penggunaan utilitas. Kali ini kita akan menetapkan bagaimana tata letak dari pabrik yang berkaitan dengan letak proses produksi, alat-alat produksinya harus diletakkan seberapa jaraknya, pengaturan layout dari alat-alat tersebut, dan juga pengaturan dari tiap unit layoutnya harus seperti apa. Itu perlu kita pelajari agar pembagian ruangan atau luasan pabrik berdasarkan peralatan maupun bangunannya itu bisa menunjang operasi yang baik, ya, dan juga konstruksi serta distribusi utilitas yang ekonomis serta ruang gerak bagi karyawan yang memadai dan keselamatan kerja bagi karyawannya terjamin. Dengan adanya tata letak atau plan layout tersebut, kita bisa mencapai kondisi kerja, kondisi ruang kerja yang nyaman, dan juga produktivitas dari karyawannya juga bisa meningkat, serta bisa mengutamakan keselamatan kerja bagi karyawan maupun material dan juga lingkungan. Sehingga dalam mengatur tata letak pabrik, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, yaitu ketika memang tata letak pabrik bangunan yang akan kita sesuaikan, yang akan kita atur, kita perlu melakukan pertimbangan, yaitu letak bangunan pabrik disesuaikan dengan urutan proses. Jadi kita bisa lebih mudah dalam proses maintenance nantinya. Ini penting ya, jadi jangan sampai proses penyediaan bahan baku atau penanganan bahan baku bergandengan dengan penanganan produk, padahal produknya masih jauh di belakang. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Sebelum ke produk kan sebenarnya ada proses untuk proses utamanya, proses separasi, proses pemurnian, dan segala macam. Sebaiknya letak bangunannya itu berurutan ya, sesuai dengan urutan prosesnya, sehingga di sini nanti proses maintenance dari tiap alat yang berhubungan dengan urutan proses tersebut bisa dilakukan secara berkala dan secara maksimal, seperti itu. Kemudian bahan baku dan produk dapat diangkut dengan mudah. Jadi dengan adanya pengaturan tata letak pabrik bangunannya ini, bangunan dari pabrik tersebut, kita harapkan distribusi bahan baku, distribusi produk, dan pengangkutan bahan baku itu bisa lebih mudah. Kemudian letak bangunan proses dan perkantoran harus terpisah. Jangan sampai jarak antara kantor dengan pabrik itu berdekatan. Karena apa? Ini akan berpengaruh terhadap keselamatan kerjanya. Kalau misalkan pabrik tersebut menggunakan bahan kimia yang memang di situ memiliki bau yang sangat menyengat seperti pabrik amonia, ya, jadi di situ memang perlu adanya pengaturan seberapa baik letak bangunan terpisah, ya, antara bangunan satu dengan bangunan yang lainnya. Jadi tiap unitnya harus dipertimbangkan letaknya seperti apa. Kemudian menempatkan bahan-bahan berbahaya di daerah terisolasi. Jangan sampai bahan-bahan berbahaya ini mudah dijangkau oleh orang. Sehingga kalau misalkan mudah dijangkau oleh orang, siapapun bisa lewat di situ dan bisa menimbulkan potensi kecelakaan kerja yang besar. Ya, jadi harus benar-benar terisolasi untuk bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian tersedianya lahan kosong. Jadi kita perlu mempertimbangkan juga nantinya ketika membangun suatu pabrik, kita perlu mempertimbangkan potensi ke depan bagaimana jika dilakukan perluasan. Ya, jadi perlu benar-benar disediakan lahan kosong untuk perluasan pabrik tersebut.
Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam mengatur tata letak pabrik yang berhubungan dengan peralatan, ini juga ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah jarak antar alat. Ya, jarak antar alat itu benar-benar harus diperhatikan betul. Terutama untuk alat-alat yang memang harus dioperasikan pada suhu dan kondisi tekanan yang ekstrim. Jadi jangan sampai berdekatan dengan alat yang memang di situ berbahaya ketika memang dioperasikan pada suhu dan tekanan yang ekstrim. Kemudian urutan peralatan proses juga harus sesuai dengan fungsinya. Ini makanya baik di bangunan ataupun di peralatan, urutan proses itu penting. Ya, jadi kita meletakkan suatu alat dengan alat yang lainnya harus berdasarkan urutan prosesnya. Ya, untuk memudahkan dalam proses maintenance, pengoperasian, dan lain sebagainya. Kemudian, kenyamanan suasana ruangan pabrik. Jadi di sini perlu ya untuk menata letak alat-alatnya agar ketika kita melakukan operasi di lapangan tersebut, untuk proses tersebut kita bisa lebih nyaman dalam mengoperasikan alat-alat yang ada di proses peralatan di sini yang memang menggunakan peralatan untuk kita operasikan seperti itu. Aliran bahan baku dan produk harus tepat ya. Jadi jangan sampai aliran produk dan aliran bahan bakunya terbalik. Kemudian aliran udara di sekitar area proses harus lancar. Jadi sirkulasi udaranya harus lancar agar apa? Agar tidak terjadi stagnasi udara. Kalau misalkan aliran udaranya atau sirkulasi udaranya tidak baik, maka di situ kalau misalkan udara tersebut di area tersebut itu mengandung bahan berbahaya yang beracun, mungkin ketika kita beroperasi atau mengoperasikan alat di daerah tersebut, di area tersebut, kita akan mengalami kontaminasi dari bahan kimia yang berbahaya tersebut. Jadi sirkulasi udaranya itu harus benar-benar diperhatikan ya. Kemudian pencahayaan di seluruh area pabrik, terutama daerah proses ya. Daerah proses itu harus memadai. Karena jangan sampai kita mengoperasikan suatu alat dalam kondisi yang gelap-gelapan. Seharusnya tombolnya yang kiri yang kita operasikan, malah kita mengoperasikan yang kanan. Nah, itu pasti akan terjadi suatu error yang mungkin bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai kecelakaan dan sampai kematian ketika salah pengoperasian alat. Makanya harus dilakukan pencahayaan di daerah proses dengan memadai. Ruang gerak pekerja harus leluasa, jangan sampai dalam meletakkan peralatan di situ sangat berdempetan sehingga untuk melakukan suatu operasi di situ, di area tersebut kita kesulitan sehingga nantinya akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan karena adanya jarak yang sangat sempit tadi untuk kita melakukan pengoperasian alat. Kemudian efektivitas dan efisiensi agar dapat menekan biaya operasi. Jadi peralatan, tata letak peralatannya harus disusun sedemikian rupa agar segala proses produksi yang terjadi di situ bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan tingkat efektivitas dan keefisienan yang tinggi. Seperti itu untuk pengaturan tata letak pabrik baik dari sisi bangunan ataupun dilihat dari sisi peralatannya. Luasan pabrik biasanya kita perlu tentukan juga untuk mendapatkan kelancaran produksi dan meminimalkan biaya produksi. Jadi di sini kita perlu mengetahui atau memperhatikan beberapa hal yang penting yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan luasan pabrik, yaitu pos keamanan, fasilitas untuk bahan baku dan produk kita harus sediakan itu, baik untuk adanya truk, kemudian penimbangan, gudang, fasilitas proses produksi seperti ruang proses, laboratorium,
R&D atau bahasa Indonesianya litbang ya, penelitian dan pengembangan, unit utilitas, pemadaman kebakaran, bengkel dan garasi. Ini perlu kita sediakan di dalam suatu pabrik itu. Sehingga kita perlu menyediakan area khusus untuk pos keamanan, fasilitas untuk bahan baku dan produk, proses produksi, perkantoran, fasilitas umum seperti parkir, kemudian perpustakaan, toilet, musola, poliklinik, dan kantin, serta lingkungan hidup dan fasilitas taman. Jadi harapannya kalau sekarang kan memang harus mengembangkan yang ramah lingkungan dan juga paling tidak ada yang menetralisir dari kondisi udara yang ada di sekitar pabrik, terutama untuk pabrik yang memang di situ menghasilkan bahan-bahan atau mengoperasikan bahan-bahan yang memproses bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi kita perlu adanya penetralisir, yaitu seperti fasilitas taman ataupun yang lainnya yang bisa memberikan efek kesehatan ya. Kemudian perluasan pabrik ketika memang nantinya pabrik tersebut akan dikembangkan lebih lanjut. Itu perlu kita perhatikan. Jadi penentuan luasan pabrik itu harus berdasarkan paling tidak di dalam suatu pabrik yang akan kita dirikan, kita harus mempertimbangkan beberapa hal ini dalam menentukan luas pabrik yang akan kita gunakan. Ya. Hasil dari layout desain dari atau desain layout dari tata letak pabrik. Jadi kita perlu perhatikan di sini biasanya berupa denah ya, denah dari seluruh pabrik. Secara keseluruhan denahnya seperti apa, kemudian layout secara lengkap untuk bagian prosesnya. Jadi kita perlu melakukan pengaturan tata letak pabrik baik dari keseluruhan pabrik ataupun dari daerah produksinya. Ini harus dalam bentuk denah ya. Pada tiap lantai biasanya ketika di proses produksi itu kan biasanya ada unit di lantai di area 1, area 2, area 3 seperti itu. Itu harus jelas juga di dalam layout tersebut. Kemudian harus sudah jelas juga cara-cara penerimaan, penyimpanan bahan baku, serta pengepakan dan pendistribusian produk. Ini yang merupakan hasil akhir dari atau goal dari desain layout atau tata letak pabrik. Contoh dari tata letak pabrik seperti pada pabrik hexamethylene diamin itu adalah seperti ini. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu luasan yang dibutuhkan untuk masing-masing lokasi. Jadi seperti pos keamanan, parkir tamu, parkir karyawan, sampai pada halaman taman dan lainnya ini, dan jalan ya. Itu harus kita perkirakan berapa luas yang dibutuhkan. Jadi dari luasan ini kita bisa melakukan denah ya, membuat desain layoutnya. Jadi seperti ini. Ini adalah desain layout untuk pabrik secara umum, di mana di sini sudah ada beberapa area, yaitu area untuk ruang timbang, kemudian tempat parkir, kantor, storage, dan lainnya sampai dapur. Selain desain layout secara keseluruhan, biasanya juga digambarkan untuk desain peralatan ya. Desain peralatan, tata letak peralatannya harus kita perhatikan. Kita lihat untuk alatnya ada alat apa saja dengan kode apa, dimensinya berapa dan berapa luas yang dibutuhkan, sehingga kita bisa menggambar bagaimana denah dari atau penempatan tiap alat yang ada pada proses produksi. Jadi seperti ini nanti gambarnya ya. Jadi di pabrik kalian perlu kalian tentukan bagaimana denah secara keseluruhan dari pabrik tersebut dan juga denah dari peralatan prosesnya untuk pabrik yang akan kalian dirikan itu. Jadi sebelumnya untuk menentukan denah tersebut kita harus mengetahui dan mengidentifikasi luasan tiap lokasi dan juga luasan yang dibutuhkan untuk tiap alat itu seberapa dengan mengetahui kapasitas dari alat tersebut. Ya, jadi itu yang bisa dipelajari
pelajari untuk tata letak pabrik yang berhubungan dengan bangunan atau pabrik secara keseluruhan dan juga berhubungan dengan peralatan proses, di mana jarak antar peralatan proses harus benar-benar dipertimbangkan. Oke, mungkin sampai sini untuk video kali ini. Selamat belajar, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.